A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Subekti. Saya dari kelas manajemen S1, kelas karyawan. Insyaallah saya akan menjelaskan garis besar dari bab Ma'rifatullah atau mengenal Allah dalam bab Al-Manawi min Ma'rifatullah, atau bisa disebut penghalang-penghalang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah maradhus syahwat, atau sering dikenal dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kemudian yang kedua, maradhus syubhat, atau lebih dikenal dengan hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah-masalah akal dan logika. Yang pertama adalah maradhus syahwat. Maradhus syahwat ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah al-fisqu, atau kefasikan. Terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Kemudian yang kedua adalah al-kibru, atau kesombongan. Terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 35. Yang ketiga adalah az-zulmu, atau kezaliman. Terdapat dalam Quran surah As-Sajdah ayat 22. Yang keempat adalah al-kizbu, atau kedustaan. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 9 dan 10. Dan yang terakhir adalah yang kelima, katsratul ma'syi, atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Terdapat dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kemudian yang kedua adalah maradu syubhah. Maradu syubhah ini dibagi ada 4 poin. Yang pertama adalah al-jahlu, atau kejahilan atau kebodohan. Terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-39. Kemudian yang kedua adalah al-irtiyab, atau keraguan. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa dan Al-Hajj. Kemudian yang ketiga adalah al-inhiraf, atau penyimpangan. Terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-13. Dan yang terakhir adalah yang keempat, al-ghaflah, atau kelalaian. Terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-7 dan surah Al-A'raf ayat ke-179. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keberkahan, perlindungan dan pertolongannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.